Wih, Mas Nari makin terangin muka lo. Apa kan kemarin? Terangin lama-lama. Office putus apa lagi? Terangin muka. Panas sekali. Itu panas ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله Gua bilang putih. Putih. Putih memang. Iya. Itu Ustaz. Hidup Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau menangkap ikan sepat ditangkap di Ule Titi dari bunyi sambutan Pak Camat sudah cocok jadi bupati. Kalau menangkap ikan gurami pancing dibeli di tepi janur dari bunyi sambutan Tengku Fadil Rahmi, rasanya macam sambutan wakil gubernur. Ini mau ceramah apa balas pantun? Ini sekedar menjawab pantun Pak Camat tadi sebagai melanjutkan tradisi saja. Mudah-mudahan anak-anak muda kita berlatih tidak hanya sekedar bertutur kata, tapi juga pantun sebagai tradisi bangsa dan budaya. Anak-anak muda yang hadir ini semuanya soleh dan solehah baik-baik insya Allah. Kat Nangro Aceh Darussalam, Bapak Abdullah Putih, umurnya 75 tahun, masih sempat hadir dari mulai pagi sampai siang petang ini. Bapak anggota DPD, senator, wakil kita di Senayan, Tengku Fadil Rahmi, Bapak Camat, Bapak-bapak Kades, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang Pak TNI Polri, ada juga pemuda Pancasila. Begitu cara jawabnya. Bukan dia pas Pancasila. Ada TNI, ada Polri, ada pemuda Pancasila, ada ibu-ibu nampaknya belum beli seragam. Mau warna apapun jilbabnya, yang penting datang pengajian. Setuju? Di dekat rumah saya majelis pengajian Jumat sore wirid Yasin, pengajian bersama Ustaz Abu Somad, tidak perlu pakai seragam. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu tidak datang pengajian karena seragam belum lunas. Nggak penting pakai seragam, tapi kalau ada duit beli seragam bagus. Yang sudah beli pakai, yang belum beli tak usah pusing. Yang penting datang pengajian, pulang pesan-pesan pengajian diamalkan di rumah. Siap? Pesannya petang ini ada 5. Catat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Pesan yang pertama, jaga anak-anak kita dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu siap? Dari bunyinya macam tak siap. Ibu siap? Macam marah. Bapak siap? Bapak dulu waktu anak baru lahir, apa yang bapak bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisikan ke telinganya adalah la ilaha illallah. Bagi yang bapak dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, jangan diazankan sekarang. Jangan gara-gara ini pulang ke rumah bisikin aduh Allah, apanya yang ini? Anak tuh udah kelas 3 SMP. Apa yang ibu bisikkan ke telinga bapak ketika bapak nanti mau sakaratul maut? Udah ibu siapkan? Sudah pak. Bisikkan ke telinga bapak ini la ilaha. Banyak istri-istri tak tahu tak apa yang mau dibisikkannya. Begitu nampaknya lakinya sakit ngap-ngap bau, langsung dibisikkannya mana surat tanah, STNK BPKB, surat mobil, surat rumah. Tak jadi matinya laki. Tak jadi lakinya mati gara-gara rupanya kau mau mengejar hartaku saja. Alhamdulillah
istri yang model begitu dulu pernah ada tapi sekarang udah mati. Ini yang hadir di depan saya ini solihah semua. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli bayam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini barulah datang ayam. Ayam. Biasa. Begitulah rupanya ibu-ibu yang solihah. Anaknya menangis, dibelikannya ayam biar supaya diam. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan sampai membawa batu akik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini ada yang membawa itik. Ada juga yang bawa itik, ada yang bawa Hello Kitty, macam-macam. Ini bapak-bapak yang jual balon, tolong keluarkan zakatnya. Anaknya nangis, dibawa sampai di lokasi menangis, belikan balon, balonnya terbang, beli lagi. Apa maknanya? Mereka membawa anaknya, mereka ingin anaknya menjadi anak yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, jangan khawatir, ada yang membisikkan. Mati la ilaha illallah, jangan takut, jangan cemas, ada yang membisikkan. Yang kita khawatirkan antara hidup dan mati, siapa yang membisikkan la ilaha illallah. Masjid terbanyak 421 masjid. Masjid itu membisikkan terus, bukan membisikkan karena pakai mikrofon, pakai sound system, pakai toa, pakai suara menggelegar. Hayya 'alas shalah. Kalau ada suami ibu yang tidak datang ke masjid, jangan marah, jangan ngamuk. Ibu bisikkan ke telinga bapak itu, la ilaha illallah. Apanya kau bisikkan aku? Kalau dia marah sama ibu kasih tahu, ini pesan Ustaz Somad bang. Gak apa-apa dia marah sama saya tak peduli sama marah orang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hatinya, segera sholat. Suami yang belum juga sholat udah didoakan, udah disuruh, udah diajak nggak juga mau, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tengoklah sayangnya mereka ke suami mereka pak. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan. Padahal di rumah dia marah, kenapa tak mati aja kau? Tapi begitu saya doakan terbuka liang lahat, mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Ibu dengan bapak ketika berjumpa dulu, apa kata bapaknya ibu, apa kata ayah ibu? Mereka pegang tangan calon menantunya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Pak Kua mengajak bersyahadat semua laki-laki sebelum menikah? Karena tidak dibenarkan menikah playboy cap tupai, habis semua batang kelapa berlubang. Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang paling hijau Pak Ustadz. Apanya hijau? Jilbabnya, bajunya. Kebun sawitnya sejauh mata memandang Pak Ustadz. Dialah yang paling kuning Pak Ustadz. Apanya kuning? Bajunya, giginya. Dialah yang paling banyak cincin gelang rantai emasnya Pak Ustadz. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, anak ulama, anak bangsawan, anak orang kaya, wali jamaliha karena cantiknya, tinggi semampai, putih. Kalau minum kopi nampak hitam lehernya, muka putih, leher hitam. Jangan kau pandang karena rupanya, jangan kau pandang karena hartanya, jangan kau pandang karena bangsawannya. Fasfar bidzatid din, lihatlah karena agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat pemimpin, siapa yang akan kita pilih? Maka lihatlah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada umbul-umbul. Apa tulisannya? Bank Aceh. Bank Aceh itu bukan bank konvensional.
Bank Aceh adalah bank syariah, tidak pakai riba. Betul? Sebagai orang Aceh bangga atau tak bangga? Saya datang dari Riau masuk ke Aceh, bangga. Cerita Aceh, cerita tidak ada bank konvensional di Aceh. Saya bawa ke luar Sumatera. Kalau kalian mau ikut Nangro Aceh Darussalam. Itu karena pemimpin yang takut kepada Allah. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan sebagai orang tua? Tinggalkanlah anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai suami, didiklah istri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai istri, didiklah anak-anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai RT, sebagai RW, sebagai Pak Kecil, sebagai Pak Lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini la ilaha illallah Muhammadur. Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ulang. Apa kata jamaah menyambut? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah ada lagi orang ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku udah sering dengar, tak usah kau ulang-ulang lagi. Kenapa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Kenapa Abu Tengku Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan, supaya kita semuanya mati husnul khatimah. Insyaallah kalau istiqomah kita mengamalkan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat, tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustaz, walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Itu ayatnya turun di Mekah. Di Mekah tidak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini kalau kita berzikir kuat-kuat, ada Abu Lahab? Ada, di tempat saya ada Abu Lahab, rumah makan Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Lahab, Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, carilah istri yang la ilaha illallah. Kalau dia belum, ajak dia masuk. Ya, mau nggak jadi putri duyung? Caranya, sebutkan passwordnya, la ilaha illallah. Begitu juga dengan kalian. Aku ingin datang ke rumahmu, Dek, meminangmu dengan seperangkat alat sholat dan setengah ton emas. Ayahku adalah orang yang tinggal di bumi Nangro Aceh Darussalam. Di tempat kami kau mesti bersyahadat. Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sakit, lebih sakit lagi digigit semut. Apalagi sekarang pakai alat, pakai laser, langsung aja tiba-tiba cus hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal Abdul Somad yang banyak, tidak ada gunanya ceramah yang banyak, tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa perasaan Ustadz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustadz. Panas. Ustadz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustadz pakai tenda, Ustadz bilang panas.
Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas ku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, gitu lah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Orang jujur itu tak bisa dibuat-buat. Maka pas saya bilang, saya mau mancing aja sebetulnya. Boleh jadi yang di bawah. Amin. Tak dipikirkannya perasaan kita. Itu kalau orang la ilaha illallah, dia tak pandai basa-basi. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Yang kedua, kalau sudah la ilaha illallah, akidah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Kalau sudah la ilaha illallah beribadah. Apa ibadahnya? Ibadah yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya nanti. Bukan istri, bukan suamimu, bukan anakmu. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Somat itu. Sholat. Maka beruntunglah ibu punya suami yang sholat. Beruntunglah bapak punya istri yang solihah. Mana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga ya Allah. Bapak-bapak ini saking takutnya. Takut dia ini ya, nengok, awas kau bilang amin. Cubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, ayah kenapa tak salat? Ayah salat di Masjidil Haram. Mana bisa begitu? Bapak tak bisa anak sama istri main suruh. Salat ke masjid. Ayah kok nggak salat? Ayah udah dewasa. Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid? Ada. Sholat? Enggak. Waktu ngambil daging kurban. Dulu kau ada emak kau membawa kau acara di tanah lapang rame-rame? Ada. Acara pengajian Ustaz Somad? Enggak, dangdut. Apa yang kau tengok waktu itu? Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh. Itu tidak terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri seramau Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah. Hari ini apakah Nangro Aceh Darussalam masih serambi Makkah? Masih. Cobalah tengok anak-anak yang soleh. Anak SMA pakai peci, anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa. Kacanya Masya Allah macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua.
luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta Ustaz Somad tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmum. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang menyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, dosa-dosa kami ya Allah, yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, yang sengaja, yang tak sengaja, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa bisikan pikiran, ampunkan semuanya ya Allah. Saudara-saudara kami, tempat kami membuat dosa, kalau dia masih hidup bukakan pintu maafnya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Kami banyak aib, banyak cacat, tutupilah di mata manusia dan di hadapanmu ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sakit sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutang riba ya Allah. Wala asiban illa zawajata. Yang lajang yang gadis belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabata. Berikan keturunan anak yang soleh dan solihah menegakkan solat hingga hari kiamat ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berinfak, berbakat dan bersedekah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, wali masyayikhina para abu, para abi, para tengku, para walid, para pimpinan dayah kami, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada al-karam guru kita bersama Ustaz Profesor Haji Abdul Somad Al-CMA Bishri yang telah menyampaikan mutiara-mutiara hikmah para suri yang berbahagia ini. Tentunya semoga mutiara yang beliau sampaikan kiranya bisa menjadi bahan renungan bagi kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik aktivitas yang berhubungan dengan duniawi maupun aktivitas yang berhubungan dan ukhrawi. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sesepuh Ikatan Alumni Timur Tengah yang turut hadir, Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Damarul Abbas LCMA, kemudian Ustaz Haji Muhammad Fatih Rahmi LCMAG, Ustaz Haji Nazrul Jaya LC selaku moderator UAS, dan seluruh alumni IKAN yang telah hadir di acara tabligh akbar Ustaz Haji Abdul Somad di Cekiri, Kabupaten Raja Utara. Saya Muhammad Hasan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.